natural way to go. Likely what God intended. Halo Flickers, welcome to Sneak Flicks. Dengan bangga kami mempersembahkan kepada kalian ulasan lanjutan series berjudul The Blacklist Season ke-6. Disclaimer. Bagi kalian yang baru mengikuti series The Blacklist, saya sarankan untuk menonton dari episode 1 terlebih dahulu dan playlist ada di card pojok kanan atas. So, without any further ado, let's get into it. Scene dibuka oleh sekelompok pencuri yang sedang melakukan aksinya. Ketika pencuri itu menyuruh semua orang yang berada di dalam ruangan tersebut untuk tiarap, ternyata di sana terdapat Reddington yang satu-satunya orang tak mau mengikuti perintahnya. Dan salah satu pencuri itu ternyata mengenali Reddington. Lalu Reddington menjelaskan bahwa mereka telah mengganggu rencananya yang telah diatur selama berminggu-minggu. Bahkan kelompok pencuri itu hanya bermodalkan nekat saja karena tak mau mengetahui sistem keamanan dari bank. Yaitu apabila senjata memasuki bank, maka secara otomatis bank akan menghubungi pihak kepolisian. Lalu tak lama kemudian, perkataan Reddington benar. Polisi menyerbu tempat tersebut dan Reddington menawarkan bantuan kepada mereka. Apabila para pencuri itu mau membagi hasil curian mereka sebesar 55%, maka Reddington akan membawa mereka melewati terowongan bank. Setelah mereka keluar, Reddington menyuruh kelompok perampok itu untuk menaiki truk dan melarikan diri. Tetapi di saat perjalanan, ternyata Reddington tak sengaja melintasi polisi tidur begitu saja, sehingga menyebabkan uang hasil curian mereka berterbangan. Kelompok itu sempat menembaki polisi yang mencoba untuk mengejar, lantas membuat Reddington mengangkat muatan belakang mereka sehingga kelompok pencuri itu terjatuh dengan lucu. Dan keesokan harinya, Reddington menghampiri bank yang kemarin sempat dirampok. Ia bertemu dengan salah satu teller bank yang bernama Charlie. Lalu Reddington memberikan hasil curiannya kemarin, yaitu sebuah lukisan yang dimiliki oleh Van Gogh, dan berniat untuk memberikannya kepada museum. Reddington juga menjelaskan bahwa dirinya melakukan pencurian karena ia ingin melihat apakah dirinya masih sanggup mencuri di usianya yang ke-60. Dan inilah Dr. Hans Kohler, blacklister nomor 33 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Kemudian scene bergerak kepada Kin yang sedang menjelaskan kronologi mengapa Raymond Reddington yang asli tewas kepada Jennifer. Kin memberikan penemuannya mengenai kebakaran yang menimpa mereka dan orang tua mereka berdua. Ketika Jennifer melihat barang-barang itu, Kin meyakinkan kembali kepadanya untuk tak ikut campur dalam urusan ini. Namun rupanya Jennifer telah yakin dengan apa yang telah ia putuskan karena Jennifer tak mau kembali menjadi pelayan bar yang menyajikan menu kepada para pelanggan. Ketika Reddington dan Dembe sedang yoga, mereka berdua dihampiri oleh Kin. Di sana Reddington bertanya kepadanya mengenai Hans Kohler, seorang dokter bedah plastik yang membantu penjahat kelas kakap merubah wajahnya untuk menyamar. Dan Reddington meminta kepada Kin untuk menemukan orang itu karena mereka mendapatkan peluang, yaitu Dr. Hans sempat memunculkan dirinya sendiri. Di lokasi hitam, akhirnya Kin mulai menjelaskan mengenai blacklister terbaru mereka. Di sana wrestler sempat mempertanyakan hal tersebut. Apakah harus mereka mengikuti perintah dari Reddington? Setelah Reddington menembak tahanan FBI yang tak bersenjata, agar Kin tak mengetahui perihal kerangka itu. Cooper menjelaskan bahwa inilah resikonya berkesepakatan dengan iblis, karena semua pasti ada harganya. Kin melanjutkan penjelasannya dan mengatakan bahwa Hans mempunyai tim yang siap mengubah wajah setiap penjahat kelas kakap. Kemudian Cooper menghampiri Kin dan mengatakan mengenai perasaannya yang diperintah oleh Reddington. Ia merasakan hal yang serupa dengan apa yang wrestler rasakan. Lalu Cooper bertanya kepadanya apabila Kin keberatan harus menerima kasus dari Reddington, maka ia bersedia untuk menutup satgas ini. Cooper juga meminta kepada Kin untuk mempertimbangkan apa yang baru saja ia tawarkan kepadanya. Setelah menghampiri toko roti, wrestler dan Kin ternyata tak mendapatkan adanya operasi bedah plastik di dalam toko itu. Pemilik toko tak terima karena FBI memeriksa tokonya begitu saja tanpa surat perintah.
Kin lalu mengabari Reddington untuk mengatakan jika mereka tak dapat menemukan apa-apa di toko roti yang telah ia berikan alamatnya kepada pihak FBI. Tetapi mereka dapat menemukan sebuah saluran air yang dipenuhi oleh darah Basil Vladakis. Dan Reddington menegaskan bahwa memang mengubah wajah adalah hal yang sangat mudah. Namun merubah kebiasaan bukan hal yang bisa dilakukan begitu saja karena Basil merupakan penjahat kejam, cabul dan seorang penjudi pacuan. Setelah tiba di pacuan yang Reddington katakan, Reddington dengan cepat mengetahui penyamaran Basil yang sedang memberikan uangnya ke wanita. Lalu Reddington menghampiri Basil dan mendapat kebohongan darinya yang mengatakan jika ia hanyalah seorang pemula dan hanya pendatang baru. Namun Reddington mengatakan bahwa dirinya mengenal orang yang telah mencuri uangnya dan menipunya. Ketika Basil berjanji akan mengembalikan uang Reddington, Reddington juga mengancam Basil untuk memberinya informasi agar bisa menghubungi orang yang mengubah wajahnya. Lalu Basil mengatakan orang itu mempunyai sebuah protokol dan Basil hanya memiliki nomor teleponnya saja. Di satu sisi, Kin menghampiri Jennifer yang sedang berada di dalam mobil. Ia memberitahu Jennifer bahwa mungkin Reddington mengetahuinya karena Reddington memberikan kasus mengenai dokter wajah sehingga mereka harus menemui dokter itu sebelum Reddington berhasil menangkapnya. Jennifer memberitahu Kin, dirinya mempunyai sebuah informasi dari kotak kebakaran itu dan meminta kepadanya untuk memeriksa sebuah alamat yang berada di dalam buku catatan tersebut. Kembali kepada pacuan kuda. Di sana Reddington, Basil, dan Dembe terlihat cukup senang karena mereka menang taruhan. Dan mereka tiba-tiba dihampiri oleh anak buah dari Dr. Hans yang mengatakan jika sang dokter saat ini sedang liburan dan tak mau diganggu oleh siapapun. Lalu Reddington meminjam telepon kepada seorang wanita dan setelah meminjamnya, Reddington menelpon Aram untuk meminta bantuan agar ia bisa memeriksa mengenai telepon tersebut. Kin dan Jennifer telah menghampiri bongkahan rumah di sisi pantai. Di sana Kin menjelaskan bahwa mungkin saja semua ini terjadi di sini, di mana ia membunuh ayahnya sendiri menggunakan pistol karena dirinya hanya ingin memberhentikan perkelahian di antara kedua orang tuanya. Dan Kin memberitahu kepada Jennifer bahwa Reddington telah menghapus sebagian dari ingatannya dengan mengatakan bahwa Reddington tak ingin menanggung beban setelah membunuh ayahnya. Sheriff setempat mendatangi mereka untuk bertanya dan Kin ternyata bertanya terlebih dahulu apakah dirinya mempunyai catatan tentang siapa saja orang yang berada di rumah kebakaran pada malam itu. Ketika berbincang dengan Sheriff, Kin tiba-tiba mendapat telepon dari Aram yang memberitahunya bahwa dirinya telah mampu melacak Dr. Hans dan memberitahu kepada Kin. Namun Kin menanggapi hal itu dengan bertanya apakah Aram telah memberitahu Reddington terlebih dahulu. Di dalam bangunan terdapat Dr. Hans yang beserta timnya meminta untuk segera pergi karena pekerjaan baru saja selesai. Penjahat itu ternyata berbaik hati dan menyuruh anak buahnya untuk melepaskan ikatan borgol pada Dr. Hans dan timnya. Tetapi tak lama kemudian penjahat itu tiba-tiba menembak mereka semua. Namun sebelum Dr. Hans tewas, Reddington menghampiri mereka dan FBI membantu pengejaran penjahat itu ke bawah bangunan. Di lokasi operasi, Reddington bertanya kepada Dr. Hans di mana benda tersebut. Dan di nafas terakhirnya, Dr. Hans menjawab, Picasso. Kin lalu menghampiri Reddington untuk mengatakan jika Reddington hanya memanfaatkan mereka dan sebagai ayah dirinya yang hanya ingin hubungan yang jujur. Lalu Reddington menawarkan kepada Kin bahwa dirinya akan memberitahukan apa yang dikatakan oleh Dr. Hans. Sebagai gantinya, Kin harus mengatakan rahasia yang ia sembunyikan dari dirinya. Kemudian mereka dihampiri oleh Sama dan Wrestler yang telah mendapatkan identitas dari sidik jari yang berada di ruangan operasi. Reddington meminta informasi identitas itu, tetapi sayangnya Wrestler enggan memberitahunya sebelum Reddington memberitahu mereka mengapa ia memberi kasus itu. Reddington akhirnya menjelaskan bahwa Dr. Hans merupakan teman lamanya dan ia menduga bahwa Hans sedang ditahan paksa dan berusaha untuk menyelamatkannya. Namun sayang, ia gagal. Wrestler akhirnya memberitahu bahwa identitas itu adalah rekan dari Bastian Moreau yang merupakan The Corsican. Lalu Reddington mengkhawatirkan jika penjahat berbahaya itu dapat melakukan apa saja karena dirinya kebal hukum dan ia juga mengkhawatirkan jika Dr. Hans hanya saja permulaan. Di lokasi hitam, Kin menjelaskan bahwa mereka mendapat petunjuk jika telah ditemukan dua mayat di bandara terpencil yang teridentifikasi cocok dengan anak buah dari Moreau. Lalu Kin juga menjelaskan bahwa Moreau membunuh anak buahnya
karena ia tak ingin ada orang yang mengenali wajahnya sama sekali. Setelah tiba di bandara, Sama dan Ressler meminta kepada anggota bandara untuk menutup semua jalur penerbangan dan menahan semua penumpang. Ressler juga diberitahu oleh salah satu staf yang mempunyai informasi, yaitu orang yang mengantar Moreau telah dicuri pakaiannya. Dan di sisi lain, Moreau dengan pakaian yang ia curi dapat berhasil pergi dari bandara dengan begitu mudahnya. Sementara itu, Reddington menghampiri kediaman dari istri Hans. Ia mengatakan jika dirinya merupakan teman dari Dr. Hans dan ingin mengambil Picasso yang merupakan patung anjing yang telah diawetkan. Setelah Reddington memeriksa Picasso, ia mendapatkan USB yang berisikan daftar klien dari Dr. Hans. Ia memberitahu jika klien Dr. Hans rata-rata adalah seorang penjahat, termasuk dirinya sendiri. Dan Reddington memberi istri Dr. Hans sebuah berkas yang berisikan uang sebesar $5 juta. Dan orang yang bisa mengubah identitasnya karena klien akan datang untuk mencari daftar itu. Di lokasi hitam, Cooper bertanya kembali kepada Keane mengenai perkataannya. Keane menjawab dengan mengatakan bahwa mungkin Reddington yang sekarang tak dapat dipercaya, tetapi Reddington yang dulu sangatlah dapat dipercaya, dan ia ingin mengetahui bagaimana caranya Reddington yang dulu dapat dipercaya, sedangkan Reddington yang sekarang sangat sulit untuk mereka percayai. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan Keane yang berada di taman dihampiri oleh Reddington. Di sana Reddington memberikan sebuah USB yang berisikan daftar klien yang mengubah wajahnya kepada Dr. Hans. Lalu Reddington meminta kepada Keane untuk memberitahukan rahasia yang selama ini Keane simpan. Namun Keane menyadari bahwa dalam USB itu terdapat berkas yang telah dihapus. Dan berkas itu adalah milik Reddington sendiri. Kemudian Keane mencoba untuk memancingnya dengan mengatakan jika ia ingin melihat wajah Reddington sesudah dan sebelum dioperasi. Keane juga mengatakan dirinya yakin ayahnya dulu sebelum berubah adalah orang terhormat dan baik dari luar maupun dalam tubuhnya. Episode 2 di season 6, scene dibuka oleh Albert yang sedang menelepon seorang pria. Di sana mereka membicarakan tentang integritas negara yang bergantung kepada Albert. Dan ketika Albert sampai di parkiran, ia menemukan seorang pria yang sangat mirip dengannya telah siap menodongkan senjata kepadanya. Dan inilah The Corsican, blacklister nomor 20 yang terdaftar dalam daftar hitam milik Reddington. Lalu scene bergerak kepada Keane dan Jennifer yang sedang membicarakan informasi medis mengenai Reddington yang telah dihapus. Jennifer sempat meminta kepada temannya untuk mencarikan informasi medis itu kepada rekannya, tetapi ternyata rekannya tak menemukan apapun. Mereka yang sedang memutar otaknya untuk mengetahui informasi lebih lanjut tentang Reddington si peniru, tiba-tiba dihampiri oleh Reddington. Mereka panik ketika mendengar jika ternyata yang mengetuk apartemen mereka adalah Reddington. Sehingga Keane dan Jennifer dengan segera membereskan berkas-berkas, dan ketika Reddington menghampiri mereka, Reddington mulai memberikan informasi mengenai blacklister terbaru yaitu The Corsican. Di lokasi hitam, akhirnya mereka mendapatkan kabar bahwa Moreau mengantisipasi kamera, sehingga menyebabkan dirinya sangat sulit untuk ditemukan. Namun, salah satu kamera berhasil menangkap mobil yang Moreau curi melintasi sebuah terowongan menuju New York. Lalu Cooper meminta kepada Keane dan Ressler agar segera pergi ke sana. Di New York, Moreau meminta kepada Albert untuk memberikan kode pemeriksaannya serta rencananya. Ia memaksa Albert untuk memasuki bagasi mobil, dan ketika di bagasi mobil, Moreau tiba-tiba menembak Albert hingga ia tewas. Di satu sisi, Reddington menghampiri temannya yang bernama Aaron. Ia menanyai apakah Moreau sempat menghubunginya dan menginginkan keberadaan dari Moreau. Tetapi Aaron menjelaskan bahwa mungkin Moreau sedang menghampiri seorang kontraktor yang bernama Maxwell Rudiger. Setelah Keane tiba di New York, Keane mendapatkan bahwa seorang kurir Turki bernama Charles Albert yang membawa tas diplomatik berisi info rahasia, dan selain tas yang hilang, Albert juga ditemukan kehilangan kartu identitasnya. Ketika sedang di perjalanan, Ressler menerima telepon dari Aram yang memberitahunya jika Moreau sedang menuju gedung PBB karena kartu pengenalnya telah digesek pada salah satu pintu keamanan gedung. Keane juga menerima telepon dari Reddington yang menginformasikan jika yang Moreau sedang bawa saat ini adalah sebuah bom yang berkekuatan bisa melenyapkan semua majelis yang berada di dalam gedung PBB, bahkan mungkin gedung itu sendiri. Sehingga Reddington meminta untuk menahan Keane karena dirinya telah berhasil membawa orang yang membuat dan mampu memanjinakkan bom itu, yaitu Maxwell Rudiger.
Setelah berhasil melewati pos keamanan, Murray memberikan tas itu kepada seorang anggota majelis serta meninggalkannya. Selagi meninggalkan tas tersebut, ia mulai mengaktifkan peledak yang berada di dalam tas tersebut. Kin dan Ressler berhasil meminta satpam gedung untuk mengevakuasi semua orang yang berada di dalam. Dan setelah Kin tiba di ruang sidang, ia melihat seorang pria yang memegang tas berisikan peledak itu. Lantas ia dengan sigap meminta kepada pria tersebut untuk meletakkannya. Ressler yang mengamankan pintu keluar meminta kepada Aram untuk mengawasi dari kamera CCTV. Tetapi tak lama kemudian, salah satu petugas tiba-tiba terjatuh dengan luka tembak di perutnya. Petugas itu mengatakan jika Morrow telah memiliki senjatanya. Gedung saat ini telah diamankan oleh pasukan khusus dan Reddington menghampiri gedung itu dengan Maxwell Rudiger yang bertujuan untuk menjinakkan bom yang berada di dalam gedung tersebut. Sementara di luar gedung, Ressler sedang melakukan pengejarannya kepada Morrow dan mendapat bantuan petunjuk dari Aram. Akhirnya Ressler berhasil mendapatkan Morrow itu sendiri, namun sayangnya Morrow menyandra salah satu pria serta menembaknya. Kemudian Morrow mulai melarikan diri, tetapi Ressler lebih memprioritaskan pria yang tertembak dibandingkan mengejar Morrow. Kembali ke dalam gedung, Maxwell memulai rencananya untuk membuka koper yang berisikan bom tersebut. Ia juga mulai memberikan cairan untuk membuka gembok itu menggunakan palu. Namun Reddington mengalami ketakutan berada di sana dan meminta untuk berjalan-jalan sejenak. Ketika Reddington sedang berjalan-jalan, ia memasuki sebuah gedung rapat konferensi. Di sana ia memberagakan dirinya sebagai orang yang sedang berpidato dan sebagai hakim yang mengetok palu. Ia menggunakan sepatunya sendiri untuk memberagakan dirinya menjadi seorang hakim. Dan Reddington tersenyum melihat Reddington yang bersemangat itu. Sementara itu Maxwell mengalami sedikit kesulitan dalam menjinakkan bom. Namun tak lama kemudian setelah ia berhasil memotong kabel dalam koper itu, ia berteriak sangat gembira karena pada akhirnya dirinya telah berhasil menjinakkan bom itu. Ketika Reddington sedang berpidato, ia tiba-tiba dihampiri oleh Kin yang memberitahu jika Morrow telah kabur dan Maxwell telah dapat menjinakkan bom itu. Reddington tak terkejut dengan berita yang Kin berikan kepadanya karena ia tahu Maxwell lah yang telah membuatnya. Setelah keluar dari ruangan itu, Reddington mengajak kepada Kin untuk nongkrong bersamanya, Dembe dan Maxwell di suatu kedai. Tetapi Kin menolak karena ia harus menjelaskan semuanya ke NYPD terlebih dahulu. Di luar gedung PBB, Kin menelpon Jennifer dan memberitahunya jika mungkin mereka harus memberhentikan rencana mereka karena Kin menyadari jika Raymond Reddington yang sekarang telah menjaga pintu kejahatannya. Karena Reddington adalah orang yang sangat jahat yang mampu melakukan sekian banyak kebaikan. Namun Jennifer merasa berat hati dan bisa menerimanya. Ia juga meminta kepada Kin untuk mempertimbangkan rencananya kembali karena jika mereka melakukan rencana itu, maka mereka akan memiliki peluang. Ketika perjalanan menuju kedai, Reddington mampir sejenak ke sebuah gerobak pretzel untuk membelikan Dembe makanan. Namun, seorang polisi tiba-tiba menghampirinya untuk meminta kartu identitas mereka. Reddington di sana mengaku sebagai seorang penjual gorden, namun polisi itu tak mudah ditipu dan langsung mulai meminta bala bantuan. Ketika hendak diborgol, polisi itu mendapatkan pistol pada Reddington dan anggota polisi yang lain mulai menghampirinya dan ternyata mereka mengenali Reddington. Jika Reddington adalah orang yang paling dicari di Amerika. Di satu sisi, Aram memberitahu kepada Kin dan Ressler bahwa ia telah tertangkap. Kin dan Ressler senang oleh hal itu, tetapi Aram memberitahu mereka bahwa dirinya merasa cukup sedih. Lantas Ressler bertanya, mengapa Aram bersedih? Ia merupakan seorang kriminal yang membunuh orang, tetapi Aram menegaskan bahwa ia yang dimaksud adalah Reddington. Kin panik akan hal itu dan mengatakan jika mereka harus segera menyelamatkannya. Namun Ressler memberitahu bahwa Reddington sudah berada dalam sistem sekarang. Dan Ressler menjelaskan, ia tahu apa yang Kin pikirkan jika Kin berpikir dirinya lah yang telah mengkhianati Reddington dan memberitahukan informasinya. Kin menjelaskan ia tak percaya Ressler telah melakukan hal itu, tetapi dirinya percaya bahwa Ressler lega akan penangkapan atas nama Reddington. Di lokasi hitam, Cooper meminta bantuan kepada Cynthia. Ia menegaskan bahwa jika bukan karena Reddington, Satgas ini tak mampu menangkap atau membunuh lebih dari 100 daftar hitam. Dan ia juga memberikan pernyataan, jika bukan karena Reddington, mungkin saja gedung PBB akan berhasil dibom begitu saja. Lalu ia mulai meminta kepada Cynthia agar mempertimbangkan kembali kebaikan yang telah Reddington lakukan. Di ruangan interogasi, Reddington berusaha untuk menyuap petugas yang menangkapnya. Tetapi tak lama kemudian, anggota pemerintahan datang untuk mengambil alih Reddington. Anggota pemerintahan itu menegaskan jika Reddington takkan mampu bebas kembali hingga pemerintah memutuskan hukuman mati kepadanya.
Di lokasi hitam, Cooper kedatangan seorang tamu yang bernama Mr. Holtz. Di sana Cooper menjelaskan jika kesatuannya merupakan kesatuan yang telah bekerja sama dengan Reddington dan memberitahu jika beberapa tahun yang lalu pemerintah membuat kesepakatan kekebalan hukum kepada Reddington. Dan kini setelah Reddington ditahan, Cooper diminta untuk merahasiakan kesepakatan itu dari semua orang. Namun Cooper berpikir jika Mr. Holtz harus tahu dan ia ingin mempertahankan kesepakatan itu karena dari sekian banyak kasus, Reddington telah membantu Satgas cukup banyak. Tetapi Mr. Holtz tiba-tiba memotong pembicaraan Cooper dan bertanya, apakah Cooper akan informasi penting di dalam penjara? Cooper menegaskan, tidak. Mr. Holtz juga menegaskan jika dirinya tak berniat untuk bersekongkol dengan Cooper agar melepaskan Reddington. Dan ia dengan segenap hati bertujuan untuk menjatuhkan Reddington saja. Cooper menanggapi hal itu dengan mengatakan jika sebuah rumor, yaitu Mr. Holtz yang akan mewakilkan dirinya menjadi seorang gubernur. Di lokasi Perth, Mr. Holtz memberikan pernyataan bahwa salah satu petugas kepolisian berhasil menangkap salah satu buronan internasional yang bernama Raymond Reddington. Dan Mr. Holtz menegaskan kepada Perth bahwa dirinya akan membuat Reddington mempertanggungjawabkan semua derita yang telah ia berikan selama ini. Lalu Kin mulai menghampiri Reddington yang berada di penjara. Reddington meminta kepada Kin untuk fokus mencari orang yang telah mengkhianatinya terlebih dahulu. Dan Reddington memperkirakan orang yang mengkhianatinya merupakan orang yang telah cukup dekat dengannya. Dan scene terakhir di episode kali ini memperlihatkan apartemen Kin. Di sana terdapat Jennifer yang mengatakan jika mereka seharusnya bersyukur karena Reddington telah tertangkap. Karena mungkin mereka akan lebih mudah mencari identitas dari Reddington sebenarnya ketika Reddington yang palsu telah dipenjara. Kin menanggapi hal itu dengan mengatakan jika yang Reddington pedulikan hanyalah mengetahui siapa yang mengkhianatinya. Ia tak peduli mengenai dirinya akan diadili atau dirinya akan dipenjara. Dan Kin tak bisa membayangkan apabila yang memberitahu hal itu adalah dirinya sendiri. Dan episode 1 serta episode 2 di season 6 berakhir di sini. Terima kasih telah menonton video pembahasan dari The Blacklist di episode kali ini. Bagaimana tanggapan kalian? Komen di bawah untuk rekomendasi film atau seri selanjutnya. Klik tombol subscribe untuk mengikuti perkembangan channel ini. Dan klik tombol like jika kalian menyukai video pembahasan kami. Dan sampai berjumpa kembali di episode selanjutnya.